Audio Jungle. Bagaimana cara menghilangkan beban pikiran karena kehilangan orang yang disayang, supaya bisa fokus menghafal Quran lagi? Kita bisa tak mengistirahatkan mata? Bisa apa tak bisa? Bisa. Gimana cara mengistirahatkan mata? Pejamkan mata tuh. Kita bisa tak mengistirahatkan kaki? Bisa. Bagaimana caranya? Berhenti berjalan. Kita bisa tak mengistirahatkan telinga? Bisa. Ambil kapas, sumbatkan. Bisa. Tapi kita tak bisa mengistirahatkan pikiran. Kalau mata bisa, pejam. Telinga bisa, kaki bisa, mulut bisa, berhenti. Tapi pikiran tak bisa. Cuma antum mau menghentikan pikiran? Tak bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan kosongkan pikiran, kosongkan, berdatangan dia datang rekening listrik, air, angsuran, atau panci nampak, rice cooker nampak. Mana bisa? Kita tidak bisa menghentikan pikiran. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Macam mana saya supaya tak terlalu teringat dengan mak saya? Saya kasih pikiran saya beban baru. Maka pikiran saya sibuk macam mana supaya anak-anak tahfiz ni cepat hafal, macam mana supaya anak-anak ni bisa gratis, macam mana nanti kalau dia tamat dia bisa kuliah, dia bisa kerja. Ustaz Al-Nur, anak-anak yang sekarang sedang kita kuliahkan, berarti 3 tahun lagi dia mesti balik ke Talang. Selama 3 tahun ini kita bangunkan pondoknya, dapat tanah, buatkan kelas, kita buatkan asrama untuk santrinya, kita buatkan rumah dinasnya. Karena nanti tamat dia sekarang sedang kuliah nih, tamat dia balik, cuma dia mau berbini, rumahnya tak ada, mesti kita buatkan rumah dinas, sementara dia punya rumah sendiri. Kita mesti carikan guru gajinya, kerjasama kita sama Basnas. Jadi pikiran ini kita tak bisa mengosongkan pikiran. Kita hanya bisa mengalihkan ke pikiran baru. Mau fokus menghafal Quran, orang tua baru meninggal, cuman maka alihkan pikiran baru. Aku mesti menjadi penghafal Quran. Setelah menjadi penghafal Quran, aku mesti jadi sarjana supaya punya ijazah. Setelah itu aku akan buka rumah Quran, aku akan punya murid, aku menulis buku metode tahfiz Quran, pahala ke almarhumah mengalir. Mesti begitu cara pikir. Aku mesti buat sekolah tahfiz Quran, anak-anak nanti menghafal Quran, pahalanya mengalir. Kita tidak bisa membuat pikiran berhenti berpikir, tapi kita bisa memberi pikiran beban yang baru. Pergi ke rumah kiai, kiai tolong kasih saya zikir, tolong kasih saya supaya pikiran saya tenang, masalah saya banyak. Kata kiai, pulang ke rumah nanti baca istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Di jalan dia bingung, apalah. Sampai pulang ke rumah dicobain, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Setelah itu alhamdulillah tenang. Kenapa? Karena waktu orang berzikir itu, yang tadi itu berhenti. Kalau antum pergi ke Jalan Ahmad Yani, jumpa psikiater, antum tak dikasihnya zikir, dikasihnya daftar obat.
Obat ini dimakan sebelum makan, ini dimakan setelah makan, ini makan sedang makan, ini seperempat, ini sepertiga. Sesumpit obat itu. Antum makan, antum pun tertidur. Antum bangun, dia datang lagi. Maka dengan pengajian kita sedang mengalihkan pikiran. Antum sedang stres, depresi. Begitu antum ikut pengajian, Ustaz tuh cerita tentang Nabi Musa dikejar Fir'aun. Oh, aku baru dikejar debit kolektor, belum seimbang sama Fir'aun gitu deh. Besok datang debit kolektor, kapan kau bayar? Nabi Musa lebih parah lagi daripada aku ini kan. Kau belum ada apa-apanya dari Fir'aun. Tak bisa berhadapan sama orang ini, kita debit kolektor. Kita hanya bisa memberi pikiran beban baru. Dengan berzikir sesungguhnya orang sedang mengalihkan pikiran. Paham ya? Jadi jangan antum larut di situ. Kalau larut di situ hanya tenggelam dalam kesedihan. Macam orang masuk dalam lumpur hidup, ditelan dari dalam makin larut. Mau menikah, sudah digadang-gadang dari semester 1. Pas habis KKN semester 7 mati dia. Antum larut dalam kesedihan. Menikahlah. Kalau antum menikah, sampai cinta antum ke orang antum cintai, akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau antum jatuh cinta, cinta antum tak sampai, akan lahir puisi-puisi dan cerita yang indah.